Halo, perkenalkan nama saya Fahri Gumilar. Saya kuliah di Politeknik Piksi Input Serang. Saya mengambil jurusan D3 Akuntansi. Kebetulan saat ini saya sudah semester 5. Baiklah teman-teman, video kali ini adalah untuk memenuhi tugas praktikum dan pemeriksaan akuntansi 2. Penasaran? Yuk tonton video saya. Audit siklus pendapatan. Pengujian pada substantif terhadap saldo piutang usaha. Deskripsi piutang. Piutang usaha merupakan klaim kepada pihak lain atas uang, barang, atau jasa yang dapat diterima dalam jangka waktu 1 tahun atau dalam satu siklus kegiatan perusahaan. Tujuan pengujian substantif piutang usaha. Yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan piutang. Yang kedua, membuktikan keberadaan piutang dan kejadian transaksi yang berkaitan dengan piutang yang tercantum di neraca. Yang ketiga, membuktikan hak kepemilikan klien atas piutang yang ada di neraca. Yang keempat, membuktikan kewajaran penilaian piutang yang dicantumkan di neraca. Yang kelima, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan piutang di neraca. Selanjutnya yakni prosedur audit awal, yaitu rekonsiliasi antara informasi utang usaha yang dicantumkan di neraca dengan catatan akuntansi yang mendukung. Perlu dilakukan hal ini dilakukan agar auditor memperoleh keyakinan bahwa informasi utang usaha yang dicantumkan di neraca didukung dengan catatan akuntansi yang dapat dipercaya. Auditor melakukan 6 prosedur audit dalam melakukan rekonsiliasi informasi utang usaha dan neraca dengan catatan akuntansi yang bersangkutan, yaitu 1. Usut saldo utang usaha yang tercantum di neraca ke saldo akun utang usaha yang bersangkutan di dalam buku besar. Yang kedua, hitunglah kembali saldo akun utang usaha di buku besar. Yang ketiga, usut saldo utang usaha ke kertas dalam tahun lalu. 4. Lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun aktiva tetap dan akumulasi depresiasinya. Yang kelima, lakukan rekonsiliasi buku pembantu utang usaha dengan akun kontrol utang usaha dalam akun buku besar. Yang keenam, usut posting pendebitan dan pengkreditan akun utang usaha ke jurnal yang bersangkutan. Lalu analisis producer atau prosedur analitik terdiri dari evaluasi informasi keuangan melalui analisis hubungan yang personalable antara data keuangan dan non-keuangan. Prosedur analitik juga mencakup investigasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi dengan informasi relevan lainnya atau berbeda dari nilai yang diharapkan dengan jumlah dasar yang mendasari penerapan prosedur analitik. Prosedur analitik digunakan selama proses audit dan dilakukan dalam 3 tujuan utama, yakni 1. Preliminary analytical review atau tujuan analisis awal. Yang kedua, substantif analytical prosedur atau prosedur analitik substantif. Yang ketiga, analytical review analitik akhir. Pengujian terhadap transaksi rinci. Yang pertama, periksa tambahan aktiva ke dalam dokumen yang mendukung transaksi perolehan aktiva tetap tersebut. Yang kedua, periksa berkurangnya aktiva tetap dokumen yang mendukung transaksi tersebut. Yang ketiga, transaksi ketetapan
pisah batas transaksi aktiva tetap. Yang terakhir nih, yang keempat, lakukan review terhadap akun biaya reparasi dan pemeliharaan aktiva tetap. Nah, selanjutnya itu pengujian terhadap saldo akun rinci. Yang pertama, ada beberapa contoh nih. Yang pertama, lakukan inspeksi terhadap tambahan aktiva tetap dalam tahun yang diaudit. Yang kedua, periksa dokumen kontrak dan dokumen hak kepemilikan klien atas aktiva tetap. Yang ketiga, periksa dokumen yang mendukung perolehan dan penghentian pemakaian aktiva tetap. Yang keempat, periksalah dokumen yang bersangkutan dengan biaya sewa. Yang kelima, lakukan inspeksi terhadap polis asuransi aktiva tetap. Yang keenam, mintalah informasi mengenai aktiva tetap yang dijadikan jaminan dalam menarik hutang. Yang ketujuh, lakukan inspeksi terhadap perjanjian leasing. Yang kedelapan, lakukan review terhadap perhitungan depresiasi dan depresi aktiva tetap. Yang kesembilan, lakukan rekonsiliasi aktiva tetap tertentu ke dalam buku pembantu aktiva tetap. Yang ke-10 nih, yang terakhir, hitunglah kembali jumlah rupiah yang dicatat dalam akun yang terkait dalam transaksi penghentian pemakaian aktiva tetap. Nah, untuk selanjutnya yakni verifikasi penyajian dan pengungkapan. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, periksa klasifikasi aktiva tetap di dalam neraca. Yang kedua, periksa pengungkapan yang bersangkutan dengan aktiva tetap. Baiklah teman-teman, mohon maaf nih bila ada kesalah kata atau kesalahan dalam membaca. Saya pribadi meminta maaf yang sebesar-besarnya, semoga dapat diterima. Baiklah, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain hari.